Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asiyah, istri Fir'aun, bukanlah wanita biasa. Kekuatan dan statusnya akan selamanya tetap tak tertandingi. Dia adalah seorang wanita yang tidak pernah membiarkan dirinya didefinisikan atau dibatasi oleh keadaannya yang menyakitkan, tetapi membawa dalam dirinya keyakinan dan rasa diri yang begitu dalam sehingga dia rela mati untuk apa yang dia yakini. Karena alasan inilah Nabi Muhammad SAW menyebut Aisyah sebagai salah satu wanita terhebat sepanjang masa. Suatu hari Nabi Muhammad bersabda, "Banyak pria yang mencapai kesempurnaan tetapi tidak ada di antara wanita yang mencapai kesempurnaan kecuali Maryam, putri Imran, dan Asiyah, istri Fir'aun. Dan keutamaan Asiyah terhadap wanita lain adalah seperti keutamaan thorid terhadap jenis makanan lainnya." Hadis riwayat Al-Bukhari. Kisah Asiyah dimulai di Mesir di mana dia tinggal bersama suaminya, Fir'aun, yang dikenal sebagai tiran terbesar sepanjang masa. Setelah diberitahu oleh seorang peramal bahwa ia akan dimatikan lewat perantara seorang pria dari Bani Israel, Fir'aun memerintahkan semua bayi laki-laki untuk dieksekusi. Al-Quran yang mulia menggambarkan kehidupan mengerikan Bani Israel sebagai berikut. Dan ketika kami menyelamatkan kamu dari pengikut-pengikut Fir'aun, mereka menimpakan siksaan yang sangat berat padamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 49. Ketika Nabi Musa lahir, ibunya khawatir. Tetapi Allah SWT meyakinkannya bahwa anaknya akan aman dan menyuruhnya untuk menempatkannya di keranjang dan meletakkannya di sungai Nil. Al-Quran memberitahu kita, "Dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa, susuilah dia, dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai. Dan janganlah engkau takut dan jangan bersedih hati, sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang Rasul." Quran Surah Al-Qasas ayat 7. Dan seperti yang dijanjikan Allah SWT, Nabi Musa datang dengan selamat di sungai, di mana dia ditemukan oleh Asiyah yang mampu meyakinkan suaminya untuk menjaga anak itu. Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, "Maka dia dipungut oleh keluarga Fir'aun agar dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sungguh, Fir'aun dan Haman bersama bala tentaranya adalah orang-orang yang bersalah." Dan istri Fir'aun berkata, "Adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu, janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita atau kita ambil dia menjadi anak." Sedang mereka tidak menyadari. Quran Surat Al-Qasas ayat 8-9. Nabi Musa tumbuh di bawah perlindungan Asiyah di istana Fir'aun. Musa tumbuh menjadi seorang nabi yang besar yang menyuruh umatnya untuk menyembah satu Tuhan. Tetapi karena penindasan Fir'aun, hanya sedikit orang yang percaya padanya. Fir'aun menyatakan dirinya sebagai Tuhan, dan banyak dari Bani Israel takut untuk tidak menaatinya. Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, "Kemudian dia mengumpulkan, lalu berseru, berkata, Akulah Tuhanmu yang paling tinggi." Quran Surah An-Nazi'at ayat 23-24. Setelah Nabi Musa tumbuh dewasa dan diangkat sebagai nabi, para tukang sihir Fir'aun berhasil dikalahkannya. Setelah mengetahui kekalahan tukang sihir itu, keimanan Asiyah semakin teguh. Asiyah semakin yakin bahwa ada zat yang menciptakan dan mengatur urusan manusia, bukan Fir'aun suaminya yang mengaku mampu menghidupkan dan mematikan manusia. Fir'aun pun murka terhadap Musa dan pengikutnya. Bagi mereka yang berani menentang Fir'aun dan percaya kepada Musa, sudah menanti hukuman yang berat. Ketika para penyihir menyadari kebenaran Musa, mereka segera percaya pada satu-satunya Tuhan. Berkata Fir'aun, "Apakah kamu telah beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepadamu sekalian? Sesungguhnya ia adalah pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu sekalian. Maka sesungguhnya aku akan memotong tangan dan kaki kamu sekalian dengan bersilang secara bertimbal balik. Dan sesungguhnya aku akan menyalib kamu sekalian pada pangkal pohon kurma. Dan sesungguhnya kamu akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksanya." Quran Surat Toha
ayat 71. Keimanan Asia pun akhirnya diketahui oleh Fir'aun. Setelah mengetahui jelas keimanan istrinya, Fir'aun pun menjatuhkan hukuman dan siksa yang berat. Dua tangan dan kaki Asia diikat, ditelentangkan di atas tanah yang panas. Wajahnya dihadapkan ke terik sinar matahari. Manakala para penyiksanya kembali, malaikat menutup sinar matahari sehingga siksaan itu tidak terasa. Tak cukup sampai di situ, Fir'aun kembali memerintahkan para algojonya menjatuhkan sebongkah batu besar ke dada Asia. Nauzubillah, sungguh siksa yang amat berat dan sangat tidak manusiawi. Ketika Asia melihat batu besar itu hendak dijatuhkan kepadanya, beliau pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Allah Tuhanku, bangunkanlah untukku di sisimu sebuah rumah di surga. Quran Surah At-Tahrim ayat 11. Asia adalah seorang ratu. Dia adalah istri dari salah satu pria yang paling berkuasa di dunia. Dia menjalani kehidupan dengan kekayaan dan kemewahan yang tak tertandingi. Namun dia tahu bahwa istana sesungguhnya ada di Firdaus. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Rasulullah SAW juga memuji Asia dan 3 perempuan mulia lainnya. Beliau bersabda, sebaik-baik wanita penghuni surga adalah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Asiyah binti Muzahim istri Fir'aun, dan Maryam binti Imran. Aisyah tidak memiliki keterikatan pada kehidupan ini. Dia tidak ditentukan oleh kejahatan pria yang dinikahinya. Pikiran dan jiwanya tetap merdeka dari suaminya, dan hatinya tidak menjadi budak keyakinannya. Dia menolak untuk tunduk pada tirani suaminya, tetapi memilih untuk mengabdikan jiwa dan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah Aisyah ini merupakan contoh abadi dari seorang wanita yang memilih akhirat di atas semua gemerlap dunia ini, dan yang cintanya kepada Allah mengilhaminya untuk mengambil penguasa terbesar sepanjang masa dan memberinya kehidupan. Asia, istri Fir'aun, namanya harum sepanjang masa. Itulah kisah singkat tentang Asia, istri Fir'aun yang sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala karena keyakinannya dan ketauhidannya menjaga imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kisah singkat ini dapat menjadi pelajaran dan hikmah bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.